Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis, Ahmad Hozinuddin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Bahwa saudara, Jokowi, tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan, ada orang besar di balik perjuangan klien kami, kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat menyakitkan, karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum. Misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini. Gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya. Itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan. Dan tentu saja sikap apa yang melatar belakang somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh. Negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Orang kerangkeng kali. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rosuryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi itu dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respon atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Kozinudin menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun meminta Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasinya juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rosuryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim kuasa hukum Rosuryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis, Ahmad Kozinudin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Bahwa saudara, Jokowi, tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan, ada orang besar di balik perjuangan klien kami, kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat menyakitkan, karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum, misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhana-rendah, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini. Gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan. Dan tentu saja sikap apa yang melatar belakangi somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya.
tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang ingkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rosuryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi itu dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respon atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Kozinudin menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun meminta Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasinya juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rosuryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim kuasa hukum Rosuryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis, Ahmad Kozinudin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Bahwa saudara, Jokowi, tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan, ada orang besar di balik perjuangan klien kami, kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat menyakitkan, karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum. Misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini. Gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya,
itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu, justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan, dan tentu saja sikap apa yang melatar belakangi somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh. Negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu, karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rosuryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi itu dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respon atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Kozinudin menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun meminta Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasinya juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rosuryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim kuasa hukum Rosuryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis, Ahmad Kozinudin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Bahwa saudara, Jokowi, tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan, ada orang besar di balik perjuangan klien kami,
kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat menyakitkan, karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum, misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini, gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan, dan tentu saja sikap apa yang melatar belakangi somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan, tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya di sidang iya, tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum, sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rosuryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi itu dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respon atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Kozinuddin menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum.
Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun meminta Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasinya juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rosuryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim kuasa hukum Rosuryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis, Ahmad Hozinuddin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Bahwa saudara, Jokowi, tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan, ada orang besar di balik perjuangan klien kami, kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat menyakitkan, karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum, misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini. Gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan. Dan tentu saja sikap apa yang melatar belakangi somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya
kepada bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu, karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rosuryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi itu dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respon atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Kozinudin menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun meminta Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasinya juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rosuryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim kuasa hukum Rosuryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis, Ahmad Kozinudin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Bahwa saudara, Jokowi, tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan, ada orang besar di balik perjuangan klien kami, kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025. Tuduhan dan fitnah yang saudara lontarkan sangat menyakitkan, karena itu sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum, misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini. Gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan. Dan tentu saja sikap
apa yang melatar belakangi somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh. Negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besarnya dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rosuryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi itu dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan pada Senin 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respon atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Kozinudin menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun meminta Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasinya juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rosuryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim kuasa hukum Rosuryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rai Suryo CS somasi Jokowi soal tuduhan orang besar di balik kasus ijazah. Pakar telematika Rai Suryo dan sejumlah pihak lain melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada Senin, 4 Agustus 2025. Somasi dilayangkan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa, 5 Agustus 2025. Somasi terbuka